Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, pada episode yang sebelumnya, ayo kembali berfaraid yang ke-78. Ada satu pertanyaan yang terputus di situ. Jadi di sini kembali kita akan membacakan pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya tentang harta waris. Seorang suami meninggal dunia, almarhum meninggalkan seorang istri, 2 orang anak perempuan, namun keduanya sudah meninggal dunia. Almarhum juga memiliki 5 orang cucu dari kedua ibunya yang sudah meninggal tadi. Cucu perempuan 2 orang, cucu laki-laki 3 orang. Almarhum juga masih memiliki ibu kandung, namun ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu. Almarhum juga memiliki seorang adik laki-laki yang sudah meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Jadi statusnya keponakan almarhum. Almarhum meninggalkan harta waris 1 buah rumah beserta perabotannya, 2 buah motor, 1 motor dipakai almarhum, yang 1 motor diberikan untuk istrinya. Almarhum juga memiliki tabungan sejumlah 12.765.000. Pertanyaannya, berapakah bagian harta waris yang didapatkan bagi masing-masing orang tersebut di atas? Demikianlah, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapapun nilai dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum, ada rumah dengan perabotannya, ada 2 buah motor, itu bila dijumlahkan semuanya, katakanlah harganya 100 juta. Kita sederhanakan saja 100 juta. Maka yang menjadi harta warisan almarhum hanya separuhnya saja, 50 juta. 50 jutanya lagi mutlak menjadi bagian dari istrinya. Kemudian pada saat almarhum meninggal dunia, ada kerabat-kerabat yang ditinggalkannya. Ada istri, ada ibu kandung, kemudian ada cucu laki-laki dan perempuan. Hanya saja cucu dari anak perempuannya. Kemudian ada keponakan laki-laki dan perempuan dari saudara laki-laki kandung almarhum. Tidak semua kerabat yang kita sebutkan ini termasuk ahli waris. Dari yang kita sebutkan ini, yang termasuk ahli waris dan berhak mendapatkan bagian warisan dari yang ditinggalkan almarhum itu hanya istri, ibu kandung, dan anak laki-laki. Hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung almarhum yang sebelumnya sudah meninggal dunia. Sementara anak perempuan atau keponakan perempuan dari saudara laki-laki kandung almarhum tidak termasuk ahli waris. Bahkan cucu-cucu almarhum pun, cucu-cucu artinya cucu-cucu dari anak perempuan almarhum pun bukan termasuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris itu cucu dari anak laki-laki. Pembagiannya, istri mendapatkan 1/4. Mengapa istri mendapat 1/4? Karena almarhum tidak meninggalkan anak. Ada anaknya 2 orang perempuan tapi sudah duluan meninggal dunia. Jadi tidak terhitung lagi. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 dari 50 juta harta warisan almarhum. Jadi istri 1/4 kali 50 juta sama dengan sekian bagian istri. Bagian ibu kandung almarhum 1/6, mohon maaf, sepertiga ya. 1/3 kali 50 juta. Sama dengan sekian, itu bagian ibu kandung almarhum. Sisanya itu diperuntukkan menjadi hak dari 1 orang anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung almarhum. Demikian cara membaginya. Kendati demikian, dianjurkan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan almarhum untuk berbagi rezekilah. Ikhlaslah berbagi rezeki dengan kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan itu. Tujuannya supaya semakin kokoh dan semakin kuat silaturahmi persaudaraan itu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 8, Allah berfirman, Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila dalam pembagian harta warisan itu hadir saudara-saudara, kerabat-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
maka berbagi rezekilah kepada mereka dari harta warisan itu, tentu kadarnya nggak ditentukan lah, dan berbicaralah dengan mereka dengan perkataan-perkataan yang ma'ruf. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya masalah ilmu mewaris. Harta peninggalan orang tua sebidang tanah senilai 20 juta. Kedua orang tua sudah meninggal, yang meninggal duluan ayah baru ibu. Cuman saya punya saudara kandung 3 orang tapi sudah meninggal. Sementara saya yang paling tua yang masih hidup. Sedangkan saya punya 2 orang saudara laki-laki beda ibu tapi satu ayah. Mohon penjelasannya Ustadz. Pada saat ayah Anda meninggal dunia, sudah ada kewajiban untuk melaksanakan pembagian harta warisan. Tadi disebutkan harta warisan, harta bersama maksud saya. Harta bersama antara ayah dan ibu Anda itu ada 20 juta. Berarti pada saat ayah Anda meninggal dunia, maka yang menjadi harta warisannya hanyalah 10 juta. 10 jutanya lagi mutlak menjadi bagian dari istrinya atau ibu Anda. Kemudian ahli waris dari ayah Anda pada saat beliau meninggal dunia adalah istri. Istrinya waktu itu masih hidup, maka istri mendapatkan 1/8. Selebihnya ada 7/8 lagi, itulah yang dibagi-bagi untuk anak kandung dari ayah Anda. Tadi disebutkan bahwa Anda mempunyai 3 saudara kandung, mempunyai berapa ini? 2 saudara laki-laki, beda ibu tapi satu ayah. Berarti ada 2 saudara seayah Anda, ditambah dengan Anda berarti 3. Ada 3 orang anak laki-laki dari almarhum ayah Anda tersebut. Jadi setelah diberikan 1/8 dari 10 juta harta warisan ayah Anda itu kepada istrinya atau ibu kandung Anda, maka sisanya 7/8 lagi itu dibagi rata oleh anak-anak ayah Anda yang 3 orang itu, termasuklah Anda. 7/8 kali 10 juta sama dengan sekian, berapapun hasilnya itu, itulah yang kemudian dibagi 3 orang. 2 orang saudara seayah Anda dan 1 orangnya lagi tentunya Anda sendiri. Demikian. Kemudian pada saat ibu kandung Anda meninggal dunia, maka posisi harta warisan ibu kandung Anda ada 10 juta dari harta bersama ditambah 1/8 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah Anda itu. Itu semua menjadi harta warisan dari ibu kandung Anda. Dan ahli warisnya hanya Anda satu-satunya selaku anak kandungnya. Saudara seayah Anda tentu tidak mendapatkan bagian lagi karena 2 orang saudara seayah Anda itu bukanlah ahli waris dari ibu kandung Anda. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga sehat selalu. Saya dapat nomor Bapak dari YouTube. Sebelum maaf dan terima kasih. Perkenalkan, saya hamba Allah dari Lampung. Mau tanya Pak, saya anak tunggal dari Bapak dan Ibu saya, A dan B. Pertemuan Bapak dan Ibu saya duda dan janda. Yang masing-masing A, ada anak perempuan 1 orang dari istri terdahulu. B, ada anak laki-laki dan 2 perempuan dari suami yang dulu. Semua anak-anak bawaan serta istri suami yang sebelumnya dari A dan B sudah meninggal. Begitu juga ayah dan ibu saya, A dan B, sudah meninggal. Bapak dan ibu meninggalkan 1 buah rumah dan 2 bidang kebun. Rumah saat ini ditempati oleh anak saya yang pertama. Saya mempunyai anak 5 orang perempuan, 1 anak laki-laki dan 1 anak laki-laki dari istri yang kedua. Dulu pernah kawin lagi dapat anak laki-laki, tapi sudah bercerai. Anak laki-laki tersebut diasuh oleh ibunya. Saat ini saya dan istri saya yang pertama masih hidup. Saat ini saya dan istri saya yang pertama masih hidup. Saat ini saya bingung, seandainya kami meninggal nanti, apa saya buatkan wasiat atau hibah kepada anak-anak saya agar mereka nantinya tidak berebut harta warisan. Mohon pencerahannya Ustadz. Apa yang harus kami lakukan? Terima kasih sebelumnya. Ada keterangan lanjutan ini. Yang meninggal pertama 1 ayah, 2 saudara seibu laki-laki, 3 ibu saya, 4 saudari seayah, kelima saudari seibu, keenam saudari seibu. Tambahan, kepada saudari seibu waktu ayah dan ibu masih hidup, masing-masing telah diberikan sebidang tanah. Tanah-tanah tersebut saat ini diurus oleh anak-anak almarhum. Dan kepada anak almarhum, saudara seibu, cucu dari orang tua saya, ada sebagian yang diberikan tanah untuk perumahan. Mohon pencerahannya, terima kasih.
Tambahan Pak Ustadz, pada waktu bapak dan ibu saya masih hidup, saya pernah bertanya kepada bapak dan ibu. Saat itu saya tamat SMA mau kepingin kuliah, tapi oleh orang tua tidak diizinkan karena nggak ada biaya. Ingat betul saya. Saya tanya nanti kalau bapak dan ibu sudah nggak ada kebun-kebun ini gimana Pak? Bapak dan ibu menjawab, ya ini untuk kamu semua. Kakak-kakakmu kan sudah masing-masing bapak belikan kebun sendiri-sendiri. Tapi memang tidak ada surat buktinya, hanya waktu itu omongan saja. Maka sampai saat ini kebun itu masih saya urus. Dari tanah tersebut ada yang saya wakafkan untuk TPA, TK, musola, dan badal haji kedua orang tua pada tahun 2019. Terima kasih. Misalkan Ustadz ada yang wafat. Oh, ini yang lain lagi. Baik, cukup panjang pertanyaannya, pemirsa. Yang kita pahami di sini ada hibah. Jadi kedua orang tua sebelumnya telah menghibahkan kepada anak-anaknya. Apa yang sudah dihibahkan oleh orang tua itu menjadi milik dari orang yang menerima hibah. Sehingga pada saat orang tua itu meninggal dunia, maka tidak ada lagi apa yang sudah dihibahkan itu sudah tidak termasuk lagi bagian dari harta warisannya. Itu sudah menjadi milik dari orang-orang yang menerima hibah tersebut. Sedangkan ketika orang tua sebelum meninggal dunia berwasiat, ini nanti untuk mulai nih setelah ayah meninggal dunia, itu namanya wasiat. Wasiat tidak berlaku kepada ahli waris. Maka apa yang diwasiatkan oleh orang tua sebelum ia meninggal dunia itu batal dengan sendirinya. Ketika ia meninggal dunia, yang berlaku di situ adalah pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan faraid. Kita coba ulas pertanyaan. Maka berapapun harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, maka itu menjadi harta bersama dari kedua orang tua tersebut, ayah dan ibu Anda. Di sini yang pertama meninggal dunia adalah ayah. Pada saat ayah meninggal dunia, katakanlah harta bersama yang ditinggalkan itu, kita sederhanakan lagi 100 juta. Maka pada saat ayah meninggal dunia, yang menjadi harta warisan ayah dari 100 juta itu hanyalah 50 juta. 50 jutanya lagi mutlak menjadi bagian dari istrinya, ibu Anda. Kemudian, ibu Anda masih mendapatkan 1/8 dari 50 juta harta warisan ayah Anda. Sisanya ada 7/8 lagi. Nah, 7/8 ini menjadi hak dari anak-anak ayah Anda. Tadi disebutkan di sini, Anda anak laki-laki. Kemudian, satu lagi ada anak perempuan, bawaan dari ayah Anda. Jadi 7/8 sisa harta setelah diberikan 1/8 tadi kepada istri ayah Anda, itu menjadi hak Anda lah itu. Selaku anak laki-laki dan saudari perempuan seayah Anda, yang merupakan anak kandung juga dari ayah Anda. Jadi, bagian Anda selaku anak laki-laki 2/3 kali 7/8 kali 50 juta sama dengan sekian. Kemudian untuk anak perempuan ayah kandung Anda atau saudari perempuan Anda itu bagiannya adalah 1/3 kali 7/8 kali 50 juta sama dengan sekian. Demikian cara membaginya. Berikutnya, pada saat ibu Anda meninggal dunia, maka posisi harta warisan dari ibu kandung Anda itu adalah ada 50 juta dari harta bersama. Kemudian ada 1/8 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya atau ayah kandung Anda tadi. Dijumlahkan itu semuanya, itulah yang menjadi harta warisan dari ibu kandung Anda. Lalu siapa ahli warisnya? Tentu ahli warisnya hanyalah anak-anak yang masih hidup pada saat almarhumah ibu kandung Anda meninggal dunia. Kita ulangi, ahli waris dari ibu kandung Anda hanyalah anak-anaknya yang masih hidup pada saat almarhumah meninggal dunia. Tadi disebutkan ada saudari seibu laki-laki Anda yang sudah duluan meninggal dunia sebelum ibu Anda. Kalau begitu, anak kandung dari ibu Anda hanya ada satu orang anak laki-laki, itulah Anda. Kemudian ada 2 orang anak perempuan dari ibu kandung Anda. Kalau begitu,
Karena laki-laki dihitung 2 bagian dan masing-masing perempuan dihitung 1 bagian, berapapun banyaknya harta warisan yang ditinggalkan oleh ibu kandung Anda dibagi 4 lah itu. 2/4 kali harta warisan ibu kandung Anda itu untuk Anda selaku anak laki-laki. Dan saudari perempuan seibu Anda itu masing-masing mendapatkan 1/4 kali harta warisan almarhumah ibu kandung Anda. Sama dengan sekian. Kita ulangi, bagian Anda 2/4 dari harta warisan ibu kandung Anda, dan saudari-saudari seibu Anda itu, yang 2 orang tadi, bagiannya masing-masing 1/4 kali harta warisan almarhumah ibu kandung Anda, sama dengan sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik. Lalu kemudian ada pertanyaan, Anda punya harta dan Anda punya anak-anak, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Apakah boleh dihibahkan atau diwasiatkan? Terserah, kalau mau dihibahkan, dihibahkan. Boleh kalau dihibahkan, tapi kalau diwasiatkan, maka wasiatkanlah sesuai dengan aturan-aturan faraid. Sehingga kalau dilaksanakan setelah Anda meninggal dunia nanti, mereka melaksanakannya itu sejalan dengan faraid. Tapi bukan karena wasiatnya, karena memang itulah ketentuan faraidnya. Kalau Anda katakan begini, seandainya nanti ayah meninggal dunia, maka bagianmu ini nak, bagianmu ini nak, bagianmu ini nak, seperti itu. Dan ketentuan yang Anda berikan itu tidak sesuai dengan faraid, maka itu batal dengan sendirinya. Tapi kalau memang sesuai dengan ketentuan-ketentuan faraid, anak laki-laki dihitung 2 bagian, anak perempuan dihitung 1 bagian, kemudian pada saat Anda meninggal dunia bisa sajalah itu dilaksanakan. Bukan karena wasiat Anda, karena memang itulah ketentuan faraidnya. La wasiyata liwarisin, faraid wasiat itu tidak berlaku untuk ahli waris. Mudah-mudahan bisa dipahami. Misalkan Ustadz ada yang wafat dan memiliki ahli waris 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dan si mayat memiliki harta 10 juta. Yang mau saya tanyakan Ustadz, berapa bagian 1 orang perempuan dari harta yang ditinggalkan si mayat? Jazakumullah khairan Ustadz. Yang ditanyakan berapa bagian 1 orang yang perempuan? Kita jawab dua-duanya. Bagian untuk yang laki-laki dan bagian untuk masing-masing perempuan. Jadi yang meninggal dunia itu ada ahli warisnya anak ini 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Kita tahu kalau anak laki-laki itu hitungannya 2 bagian. Masing-masing anak perempuan hitungannya 1 bagian. Jadi kalau begitu 1 orang laki-laki dihitung 2 tambah 4 orang perempuan jadi 6. Dibagi 6 lah itu harta warisan yang ditinggalkan almarhum. Dibagi 6. Kalau memang yang ditinggalkan 10 juta, maka untuk anak laki-laki bagiannya 2/6 kali 10 juta sama dengan sekian. Bagian untuk masing-masing anak perempuan sebagaimana yang ditanyakan tadi, bagian untuk masing-masing anak perempuan 1/6 kali 10 juta sama dengan sekian. Berapa sekiannya tinggal dicari di kalkulator saja, mudah. Jadi kalau 1/6 itu berarti 1/6 kali 10 juta sama dengan, kelihatan itu nanti angkanya. Kalau 2/6, 2/6 kali 10 juta sama dengan, kelihatanlah itu angkanya insya Allah. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.